Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnamolida Pratiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di kelas 10, yaitu klasifikasi makhluk hidup menggunakan kladogram. Apakah kalian sering melihat diagram seperti ini? Mulai dari lamprey, hiu, kadal air, hingga manusia, dan di bawahnya terdapat ciri-ciri seperti mulut, paru-paru, selaput membran, rambut, tidak berekor, dan berkaki dua. Apa yang kalian tahu tentang diagram ini? Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai diagram apakah ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup sendiri merupakan cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup ke dalam suatu golongan ini disebut dengan taksonomi. Dapat kita lihat di gambar sebelah kiri bahwa di gambar teratas ini banyak sekali individu-individu hewan yang tertera, dan kemudian semakin turun semakin merujuk kepada suatu golongan tertentu. Seperti itu. Sistem klasifikasi makhluk hidup ini juga terus berkembang sejalan dengan perkembangan pengetahuan. Nah, salah satu sistem klasifikasi yang sering digunakan dalam sistem klasifikasi filogenetik dengan membuat suatu kladogram. Nah, klasifikasi ini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan makhluk hidup antara satu dengan yang lain, atau pohon evolusi yang dibuat untuk menganalisis hubungan kekerabatan makhluk hidup. Sistem klasifikasi ini juga mengacu pada sifat fenotip atau sifat karakteristik ciri yang terlihat. Contohnya, apakah hewan tersebut bertelur atau melahirkan, apakah berkaki 4 atau 2, apakah mempunyai rambut atau bulu, serta berbagai ciri yang dapat terlihat lainnya. Jadi, kladogram ini merupakan suatu pohon evolusi yang dibuat untuk membantu menganalisis hubungan kekerabatan pada makhluk hidup. Nah, metode kladistik ini menggunakan lihat dari nenek moyang sebagai kriteria utamanya untuk mengklasifikasikan organisme. Dengan menggunakan metode ini, ahli biologi mencoba menempatkan spesies ke dalam kelompok atau yang disebut dengan klade. Nah, yang masing-masing mencangkup spesies nenek moyang dan keturunannya. Dan kladogram ini merupakan suatu diagram cabang yang menggambarkan hubungan taksonomi dan garis evolusioner antara takson. Dalam kladogram, asumsi dasarnya yaitu organisme berada dalam satu klade atau cabang merupakan suatu nenek moyang keturunannya. Nah, sistem ini dianggap lebih unggul dari klasifikasi biasa karena dalam kladogram ini lihat perhitungan garis evolusi organisme. Kladogram ini juga dibuat dengan mendeskripsikan setiap karakter organisme untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, lalu dapat kita lihat bahwa manfaat yang dapat diambil dari kladogram ini yaitu salah satunya dengan memudahkan setiap orang mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, lalu membedakan karakteristik dan jenis antara satu spesies dengan spesies lainnya, juga melihat lebih mudah. Selain itu juga setiap orang pun akan mengetahui makhluk hidup yang ditemukan di sekitarnya. Bahkan hubungan kekerabatan dan interaksi antar setiap makhluk hidup menjadi lebih mudah dan diketahui satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, coba lihat gambar berikut. Berdasarkan diagram ini, silahkan buat 2 pertanyaan terkait dengan gambar. Jawabannya bisa kalian tulis di website yang telah disediakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.